Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo sahabat sehat, terima kasih ada masih bersama kami dalam Dokter Kita, bersama Kita Sehat. Dengan tema kita hari ini membahas mengenal lebih dekat faktor penyakit Dengue. Tadi sudah disampaikan, termasuk juga dengan kesimpulannya oleh Dokter Desi. Kita di sela-sela pertanyaan ini kita ke Dokter Elsa dulu ya dok ya. Karena Dokter Elsa juga setiap hari ada di Vaskes pertama, begitu yang berjumpa langsung dengan masyarakat mungkin yang pertama kali mengadu ke puskesmas biasanya ya. Seperti apa Dokter Elsa? Iya. Ini menarik ya, maksudnya mungkin kalau selama ini kita fokusnya ke penyakitnya, hari ini kita disuguhkan sama Dokter Desi nyamuknya nih. Iya. Biasa nyamuknya nih, ternyata sangat posesif ya, dia suka di kamar kita, dia suka baju kita, dia suka aroma keringat kita gitu ya. Iya. Ya kalau emang faktanya di puskesmas itu, apalagi kan sekarang khususnya kota Bengkulu, kita beberapa hari ini diguyur hujan yang deras ya. Nah, memang tonggaknya kan di puskesmas ya. Puskesmas biasanya ada timnya memang. Tim sebagai tim untuk yang pengendalian penyakit yang tidak menular. Maksudnya ya, penyakit yang bisa dikendalikan, pengendalian penyakit. Nah, di momen-momen ini biasanya timnya akan turun nih. Biasanya kan memang di puskesmas itu timnya udah tahu nih. RT mana atau wilayah mana yang suka bandel nih. Suka bandel maksudnya dalam artian yang tadi disebutkan oleh Dokter Desi. Yang banyak punya drum di rumah yang tidak ditutup, yang banyak yang serokannya tidak lancar, seperti itu ya. Itu biasanya akan turun baik untuk edukasinya dan terutama untuk yang 3M+ tadi. 3M+-nya, edukasi 3M+-nya, dan di puskesmas juga ada yang namanya pemberian bubuk abate. Pemberian bubuk abate ini memang untuk yang jentik-jentiknya ya, ya dok ya, untuk yang jentik-jentiknya supaya apa? Supaya tidak menetas, supaya tidak menjadi nyamuk dewasa. Nah, betul tadi yang disampaikan oleh Dokter Desi, kebanyakan masyarakat kita taunya fogging. Ada tetangga yang sebelah yang DBD sibuk nih Pak RT-nya ke puskesmas, maunya fogging hari ini juga kayak gitu ya. Nah tadi saya senang sekali Dokter Desi udah menyampaikan bahwa fogging itu tidak menyelesaikan masalah untuk DBD ya. Kita harus tahu ternyata fogging itu insektisida pertama adalah zat kimia yang sangat berbahaya terutama untuk saluran pernafasan baik anak-anak, dewasa maupun orang tua. Terus yang kedua, resisten nggak nyamuk kita ini yang di Bengkulu ini sama fogging itu? Ternyata banyak kan yang udah resisten ya dok ya, yang udah nggak bisa mati lagi nih sama si fogging. Nah alangkah baiknya memang pencegahan yang 3M+ tadi. Kita mencegah supaya tidak ada telur nyamuk Aedes itu yang hinggap di rumah masing-masing di lingkungan kita seperti itu ya. Nah, cuman memang karena tadi ya, karena kebiasaan masyarakat itu kan memang sulit dirubah ya. Jadi memang fenomena sakit demam tinggi, kita kan bicara DBD itu kan dia gejala awalnya adalah demam tinggi. Kalau biasanya kalau yang sering nonton program ini pasti sudah disuguhi ya dengan materi DBD kalau pola demamnya itu yang seperti pelana kuda. Jadi 3 hari pertama itu dia demam tinggi, demam yang cenderung bisa dibilang kok nggak turun-turun ya dok, udah dikasih parastamol misalnya, pereda demam, pereda panas seperti itu, cuman cut off untuk dia turun itu misalnya tadi 39, 38 sudah diberi obat pereda panas, kok nggak normal nih demamnya, itu 3 hari pertama. Nah yang ditakutkan apa? 4 sampai 7 hari itu adalah fase kritis. Jadi fenomena yang seperti ini yang masih lost di masyarakat kita. Jadi maksudnya demam hari pertama belum mau berobat, masih ini demam hari pertama biasa ini kecapean kayak gitu ya. Jangan sampai datang ke puskesmas itu sudah ke fase kritis. Fase kritis ini yang biasanya yang angka kematiannya tinggi. Karena apa? Karena di situ sudah ada yang namanya kebocoran plasma khususnya ya untuk demam berdarah dengue. Berarti kalau kebocoran plasma artinya sudah ada perdarahan di dalam tubuhnya. Makanya disebutlah kalau DBD itu khasnya muncul bintik-bintik merah atau kalau medisnya disebut peteki. Ya, tapi yang paling penting lagi, nggak semua sekarang demam dengue atau demam berdarah itu muncul peteki. Nah,
hati-hati. Jadi memang harus ada pemeriksaan. Pemeriksaannya pun sudah pemeriksaan spesifik. Jadi di hari pertama kedua yang namanya pemeriksaan NS1 itu sudah ada di puskesmas. Walaupun agak terbatas ya dok kami punyanya, alhamdulillah sudah ada, sudah mulai pemerintah menstok lah memberikan di puskesmas pemeriksaan spesifik NS1 seperti itu ya. Jadi sudah bisa diberikan ke masyarakat untuk pemeriksaan, oh apakah ini DBD atau mungkin penyakit demam lainnya, demam disebabkan oleh penyakit lainnya seperti itu. Baik, dok. Tadi penasaran juga kan ada bubuk abate itu ya. Kalau masyarakat awam ini begitu dibagikan diambil gitu. Tapi setahu saya dulu juga ada beberapa tetangga ibu-ibu gitu yang juga takut pakai bubuk karena kan ini sejenis benda lain gitu ya yang dimasukkan obat dimasukkan ke air, sementara air itu kadang-kadang digunakan untuk sikat gigi gitu, yang berkenaan untuk cuci muka, yang tersentuh mata gitu. Dan itu tuh nggak apa-apa atau gimana dok? Sebenarnya sih kalau sudah ada pemberian dari kami Aman, dari tim kesehatan kan seharusnya sudah berpikiran bahwa ini sudah melewati penelitian, melewati pendaftaran, melewati hal yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi aman. Jadi kami pun biasanya jatuhnya kayak intervensi lah ke rumah-rumah itu. Pemberian bubuk abate nggak ujuk-ujuk kami berikan aja. Kami melihat apakah memang ditaburkan ke entah kolam ikan atau bak-bak mandi, dan memang ada dosisnya seperti ya, ada dosisnya, ada takarannya, ada dosisnya lah untuk misalnya berapa liter air, berapa bubuk abatenya, entah 1, 2, 3 gitu ya. Dan memang harus sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh tim yang turun ke rumah-rumah. Baik, jadi jangan takut ya, karena sudah juga dijelaskan pada saat diberikan ya, disosialisasikan penggunaannya seperti apa. Kalau emang takut abate tadi ya udah berarti pencegahan yang 3M plus tadi harus digalakkan. Bisa dengan cara lain ya dok ya. Baik, nah kita beralih ke dokter Desi lagi dok. Untuk setiap ada wabah DBD yang mungkin nggak terlalu besar banget, yang misalnya di sekitar rumah ada tiba-tiba nih kakaknya meninggal misalnya, seringkali itu di usia anak-anak dok. Terakhir sekitar 2 bulan yang lalu tuh memang tetangga saya sendiri sebagai contoh yang mungkin semoga bisa mewakili pemirsa di rumah. Pertama tuh abangnya dok, ini anak usia SD meninggal karena tadi sudah masuk ke fase kritis ya dok ya. Kemudian nggak lama dari seminggu kemudian adiknya yang meninggal. Nah itu untuk penularannya berarti dari nyamuk yang sudah menggigit ke orang yang terkena atau dari nyamuk yang baru saja jadi nyamuknya yang menjadi penyebab penyakit DBD ini dok, yang bisa menularkan ke manusia lain di dalam satu rumah itu. Seperti apa dok? Tadi sudah saya sampaikan sedikit ya, karena memang karakter ataupun sifatnya dari nyamuknya Aedes ini dia multiple biters tadi. Jadi dia tidak akan puas menggigit satu orang. Jadi si kakak adik tadi apalagi satu kamar misalnya ya, atau namanya kakak adik ya kita bermain bersama dan sebagainya. Jadi si nyamuk tadi sudah menggigit si kakak, kemudian juga menggigit si adik. Mungkin si kakaknya ada nyamuk, pergi nyamuknya gitu ya. Kemudian dia menggigit si adik. Nah, jadi sudah terinfeksi tadi, dia kembali menularkan si virusnya tadi ke dalam tubuh si adik. Baik, tapi untuk vaksin mungkin atau sejenisnya gitu untuk manusia untuk terhindar atau memperkuat sistem imunnya terhadap penyakit DBD ini ada nggak sih dok? Ada vaksinnya. Nah, memang kita fokusnya ini ke anak-anak ya. Anak-anak itu kan sistem imun tubuhnya sedang berkembang. Jadi belum sempurna. Itu sering juga menjadi kenapa anak-anak sering jatuhnya lebih ke parah tadi, ke shock gitu ya, bahkan gitu ya. Jadi fase kritis tadi. Kalau vaksin kita alhamdulillah sudah mulai ada ya, sekitar 2 tahunan belakangan ini ya. Jadi alhamdulillah vaksin itu sudah sangat lama sekali perjalanannya, puluhan tahun gitu akhirnya ada, tapi ya memang masih terbatas. Usianya dari 9 tahun hingga 16 atau 17 tahun ya. Nah, jadi masih terbatas rentang usianya. Jadi yang di bawah 9 tahun ini belum ada gitu. Nah, itu juga. Dan juga alhamdulillah untuk vaksin itu kita sudah tetravalent. Jadi sudah 4 serotipe virus tadi, Denvi 1, 2, 3, 4 tadi sudah tercover. Nah, nggak tahu kita kalau sudah ada Denvi yang terbaru ya, katanya ada Denvi 5 katanya. Ada. Baik dok. Nanti kita sambung lagi ya, kita iklan terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kita Bersama Kita Sehat.